Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Keamanan dan Penjaminan Informasi di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membahas mengenai keamanan cyber. Nah, fokus materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mempelajari dasar-dasar perilaku online yang aman, kemudian mempelajari mengenai berbagai jenis malware dan serangan, serta cara organisasi melindungi diri dari serangan tersebut, kemudian mempelajari pilihan karir dalam bidang keamanan cyber. Kemudian di sini ada kata kunci atau kitem selama yang akan sering digunakan selama pembahasan, yakni keamanan cyber, kemudian identitas, data online, data organisasi, dan juga perang cyber. Di sini ada keunggulan jaringan komputer. Jaringan informasi elektronik yang tersambung telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Nah, jaringan komputer ini sudah menjadi bagian di bidang seperti medis, kemudian keuangan, pendidikan, dan berbagai bidang-bidang lainnya. Kemudian jaringan komputer dimanfaatkan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan berbagai sejumlah besar informasi digital. Jadi di sini digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi data digital. Semakin banyak informasi digital yang dikumpulkan dan dibagi, perlindungan informasi menjadi semakin penting bagi stabilitas keamanan dan ekonomi nasional. Jadi, intinya semakin banyak data, semakin penting perlindungan informasi itu dilakukan. Kemudian di sini ada keamanan cyber, adalah upaya berkelanjutan untuk melindungi jaringan sistem dan semua data dari penggunaan yang tidak sah atau berbahaya. Pada tingkat pribadi, perlu menjaga keamanan identitas data dan perangkat komputer. Kemudian pada tingkat perusahaan, semua karyawan bertanggung jawab untuk melindungi reputasi, data, dan pelanggan organisasi atau kliennya dari si perusahaan. Pada tingkat negara, keamanan nasional serta keselamatan dan kesejahteraan warga negara dipertaruhkan. Kalau pada tingkat nasional ini terkait dengan keamanan nasional dan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian di sini ada identitas diri, ada identitas offline dan juga ada identitas online. Kalau yang offline, Anda adalah orang yang berinteraksi dengan teman dan keluarga sehari-hari di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Mereka mengetahui informasi pribadi Anda seperti nama, usia, atau tempat tinggal Anda. Kemudian identitas online adalah identitas yang berada di dunia maya. Identitas online Anda adalah cara Anda menampilkan diri kepada orang lain secara online. Identitas online ini sebaiknya hanya mengungkapkan sedikit informasi tentang Anda. Kemudian di sini ada data Anda, jenis data yang perlu dijaga, identitas Anda, kemudian informasi online, data pekerjaan, data medis, data di perangkat komputer, data keuangan, dan data pendidikan. Seperti tadi ya, kalau misalkan untuk data online, yang ditampilkan hanya sedikit saja, tidak perlu secara gamblang kita mendeskripsikan kita di dunia maya. Kemudian di sini ada data organisasi, data tradisional, data perusahaan, informasi karyawan, kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan, dan juga data keuangan karena sifatnya sensitif. Kemudian informasi staf, materi lamaran kerja, gaji, surat penawaran, perjanjian karyawan, dan setiap informasi yang digunakan dalam membuat keputusan kepegawaian. Kemudian kekayaan intelektual seperti hak paten, merek dagang, dan rencana produk baru. Karena itu memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keunggulan ekonomi dibandingkan para pesaingnya. Kalau sampai bocor, dan bocornya itu kepada pesaingnya bisa menjadi kerugian untuk si perusahaan. Kekayaan intelektual ini dapat dianggap sebagai rahasia dagang. Kehilangan informasi ini dapat menjadi bencana bagi masa depan perusahaan. Kan itu karena itu kan kuncinya si perusahaan. Kemudian data keuangan, laporan pendapatan, neraca keuangan, dan laporan arus kas perusahaan memberikan informasi tentang kondisi perusahaan.
kemudian Internet of Things dan juga Big Data. Kemudian yang selanjutnya ada confidentiality, istilah lainnya adalah privacy. Kebijakan perusahaan harus membatasi akses ke informasi hanya untuk staf berwenang dan memastikan bahwa hanya individu yang berwenang tersebut yang melihat data tersebut. Data dapat dibagi menurut tingkat keamanan atau sensitivitas informasi. Jadi dibuatlah seperti hierarki data. Siapa yang memegang data ini dan untuk siapa bagiannya. Seperti itu. Jadi untuk data top manager atau bagian admin itu dibedakan. Karyawan harus menerima pelatihan untuk memahami praktik terbaik dalam menjaga keamanan informasi sensitif guna melindungi diri dari perusahaan dan juga serangan. Yaitu tadi pentingnya juga pelatihan bagi karyawan atau bagi SDM si perusahaan tersebut agar tercipta rasa memiliki sehingga ketika ada serangan apa yang harus dilakukan oleh si karyawan tersebut dan untuk juga pencegahan agar tidak terjadi dari serangan-serangan cyber. Metode untuk memastikan kerahasiaan mencakup enkripsi data, ID nama pengguna dan kata sandi, autentikasi dua faktor, dan meminimalkan penyebaran informasi sensitif. Kemudian selanjutnya ada integrity, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau integritas adalah keakuratan data, konsistensi dan keandalan data selama masa pakainya. Datanya tidak boleh berubah selama pengiriman dan tidak diubah oleh identitas entitas yang tidak sah. Jadi datanya itu hanya boleh berubah jika yang berwenang mengolah data tersebut. Izin file dan kontrol akses, pengguna dapat mencegah akses yang tidak sah. Jadi kontrol akses itu adalah si pengguna atau pihak yang berwenang. Kita buat kontrol aksesnya kemana saja. Kontrol versi dapat digunakan untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja oleh pengguna yang berwenang. Cadangan harus tersedia untuk mengembalikan semua data yang rusak, dan hashing checksum dapat digunakan untuk memverifikasi integritas data selama pengiriman. Kemudian ada istilah lainnya yakni availability atau ketersediaan. Memelihara peralatan, melakukan perbaikan perangkat keras, selalu memperbaharui sistem operasi dan perangkat lunak, serta membuat cadangan memastikan ketersediaan jaringan dan data bagi pengguna yang berwenang. Karena kita sudah melakukan maintenance nih di sini. Jadi untuk meminimalisir datanya itu tidak tersedia atau datanya itu tercuri seperti itu ya. Rencana harus dijalankan untuk dengan cepat memulihkan dari bencana alami atau akibat perbuatan manusia. Peralatan atau perangkat lunak keamanan seperti firewall melindungi dari gangguan akibat serangan seperti DOS. Kemudian di sini ada konsekuensi pelanggaran keamanan. Bisa reputasi perusahaan rusak, perusakan, pencurian, kehilangan keuntungan, rusaknya kekayaan intelektual. Kalau reputasi rusak, misalkan jika data bocor atau terjadi serangan, kepercayaan publik menurun nih. Baik kepercayaan publik maupun kepercayaan pelanggan kita. Perusahaan atau lembaga bisa kehilangan kepercayaan dari pelanggan, mitra, maupun investor. Kemudian, perusakan. Serangan cyber ini bisa merusak sistem, aplikasi, bahkan infrastruktur jaringan. Hal ini mengakibatkan terganggunya operasional organisasi. Jadi, operasional di hari itu atau misalkan di periode itu terganggu. Akibatnya apa? Nanti benefit dari perusahaan menurun. Kemudian pencurian. Data sensitif seperti informasi pribadi, data keuangan, atau kekayaan intelektual bisa dicuri oleh penyerang dan dimanfaatkan untuk kejahatan. Kemudian kehilangan keuntungan ya, nanti ujung-ujungnya kehilangan keuntungan atau benefit. Akibat reputasi rusak, pencurian, atau terganggunya layanan, perusahaan bisa mengalami kerugian finansial, kehilangan pelanggan, bahkan peluang bisnis. Kemudian rusaknya kekayaan intelektual. Inovasi, ide, desain, atau paten yang dimiliki organisasi atau perusahaan bisa hilang atau dimanfaatkan oleh pesaing. Hal ini tentunya sangat berbahaya karena menyangkut keunggulan kompetitif perusahaan. Intinya,
Pelanggaran keamanan tidak hanya berdampak pada teknis atau kerusakan sistem, tetapi juga pada aspek finansial dan kepercayaan publik. Kemudian di sini dampak pelanggaran keamanan. Contoh satu pelanggaran keamanan. Pada Juli tahun 2015, pengelola kata sandi online LastPass mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di jaringannya. Peretas telah mencuri alamat email pengguna, pengingat kata sandi, dan hash autentikasi. Untungnya, bagi pengguna, peretas tidak dapat memperoleh penyimpanan kata sandi di enkripsi siapapun. Nah, contoh dua, pelanggaran keamanan. Pada November 2015, pembuat mainan berteknologi tinggi untuk anak-anak, Pitek, mengalami pelanggaran keamanan ke database. Pelanggaran data mengungkapkan informasi sensitif, termasuk nama pelanggan, alamat email, kata sandi, foto, dan log obrolan. Dengan informasi yang terekspos dalam pelanggaran data, penjahat cyber dapat menggunakan untuk membuat akun email, mengajukan kredit, dan melakukan kejahatan sebelum anak-anak tersebut cukup tua untuk bersekolah. Jadi serem ya akibatnya. Kemudian contoh ketiga lainnya, di September 2017, Equapak mengumumkan kepada publik tentang kejadian pelanggaran data. Equapak INC ini merupakan salah satu lembaga pelaporan kredit konsumen tingkat nasional di Amerika Serikat. Penyerang memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak aplikasi web Apache Struts. Jutaan data pribadi sensitif milik konsumen telah diakses oleh pelaku kejahatan cyber antara Mei hingga Juli 2017. Data pribadi tersebut mencakup nama lengkap pelanggan, nomor jaminan sosial, tanggal lahir, alamat, dan informasi identifikasi pribadi lainnya. Sangat seram ya. Penyerang dan tenaga profesional keamanan cyber. Profil penyerang cyber atau script kiddie ini amatir. Penyerang dengan sedikit keahlian atau tidak memiliki keahlian sering menggunakan alat bantu yang ada atau petunjuk yang ditemukan di internet untuk melancarkan serangan. Ini masih newbie. Kemudian hacker, kelompok penyerang ini membobol masuk ke komputer atau jaringan untuk mendapatkan akses. Tergantung pada tujuan pembobolan, penyerang ini digolongkan sebagai white hat, gray hat, atau black hat. Ada topi putih, topi abu-abu, dan topi hitam. Profil penyerang cyber. Organized hacker. Peretas ini mencakup organisasi penjahat cyber, aktivis, teroris, dan peretas yang didukung negara. Pelaku kejahatan cyber biasanya adalah kelompok penjahat profesional yang berfokus untuk mendapatkan kontrol, kekuasaan, dan kekayaan. Kemudian di sini ada ancaman internal dan eksternal. Penyerang cyber nih, secara umum dibagi dua, ada orang luar, ada orang dalam. Kalau misalkan orang luar ini, dia penyerang terorganisasi, bisa penjahat cyber, aktivis, teroris, dan ada juga yang didukung negara. Kemudian ada dari orang luar itu peretas, topi hitam, topi abu-abu, topi putih yang tadi ya. Kemudian ada amatir juga yang script kiddie. Nah, kalau orang dalam berarti dari karyawan dan mantan karyawan, staf kontrak, mitra terpercaya. Kemudian ancaman keamanan internal. Serangan dapat berasal dari dalam atau luar organisasi. Seorang pengguna internal, misalnya karyawan atau mitra kontrak, dapat secara tidak sengaja atau sengaja salah menangani data rahasia, mengancam operasi server internal atau perangkat infrastruktur jaringan, memfasilitasi serangan dari luar dengan menyambungkan media USB yang terinfeksi virus ataupun malware ke dalam sistem komputer perusahaan. Secara tidak sengaja mengundang malware masuk ke jaringan melalui email atau situs web berbahaya. Kemudian ini dari eksternal. Eksternal dari amatir atau penyerang terampil memanfaatkan kerentanan dalam jaringan atau perangkat komputer atau menggunakan rekayasa sosial untuk mendapatkan akses. Ini ada yang amatir yang tadi, script kiddie, kemudian ada hacker terorganisasi. Kemudian perang cyber. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perang cyber? Perang cyber ini adalah konflik berbasis internet, ya tentunya terjadi di internet yang melibatkan penyusupan sistem komputer dan jaringan negara lain.
Penyerang memiliki sumber daya dan keahlian untuk melancarkan serangan besar berbasis internet terhadap negara lain untuk menyebabkan kerusakan atau mengganggu layanan, misalnya mematikan pembangkit listrik. Kemudian, tujuan perang cyber ini apa? Untuk mendapatkan keuntungan tentunya dari lawan, baik berupa dari negara ataupun pesaing. Kemudian, mengacaukan negara, mengganggu perdagangan dan mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap pemerintah mereka tanpa secara fisik menginvasi negara yang ditargetkan. Karena kan ininya secara online ya, secara daring. Mempelajari beberapa pelanggaran keamanan untuk menentukan apa yang diambil, eksploitasi yang digunakan, dan tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi diri. Nah, teman-teman, di pertemuan kedua ini ada tugas, di mana tugasnya itu ada dua. Tugas satu, gunakan dua link ini yang tersedia dalam kolom sumber referensi tentang pelanggaran keamanan dari berbagai sektor untuk mengisi tabel di bawah ini. Tugasnya masing-masing ya individu. Kemudian, eee, di sini membandingkan data menggunakan hash. Program hashing dapat digunakan untuk memverifikasi apakah data telah diubah atau masih sama. Program hashing menjalankan fungsi hash pada data atau file yang akan menghasilkan sebuah nilai. Salah satu aplikasi untuk mengecek hashing bisa teman-teman download untuk Hashcall 2.02 di situs berikut. Nah, untuk tugas 2-nya ini adalah teman-teman mengerjakan, modul satu di latihan NetAkad. Nanti setelah teman-teman membaca seluruh materi atau modul satu di yang kemarin kita pilih Introduction to Cyber, nanti teman-teman ada latihannya di sana. Nah, untuk latihannya itu hanya 10 soal, namun ketika teman-teman membaca materi juga itu seperti ada pertanyaan ya, feedback untuk di sana. Jadi teman-teman kerjakan saja di, yang modulnya dan nanti di akhirnya ada mengerjakan latihan sebanyak 10 soal. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi perkuliahan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.